Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad-dini kullih wa kafaa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini ingin saya sampaikan tentang pentingnya kita untuk bermahabbah, mencintai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena alhamdulillah sekarang saat ini kita berada di bulan yang istimewa, yaitu bulan Rabiul Awal. Di bulan itu ada peristiwa penting bagi kita umat Islam. Dan di Indonesia itu menjadi libur nasional, yaitu dengan bertepatan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di bulan Rabiul Awal ini mari kita berusaha untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hal yang bisa kita lakukan, yaitu salah satunya di bulan ini khususnya, mari kita memperbanyak bersolawat kepada Allahu alaihi. Karena solawat ini di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Ini sering dibaca oleh para khotib, yaitu ayatnya berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita sebagai orang yang iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, kita diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menyampaikan, barang siapa yang dia bersolawat kepadaku satu solawat, maka Allah akan menggantinya dengan 10 kebaikan, 10 solawat. Ini salah satunya fadilah agar kita umat Islam mau bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mampu memperbanyak solawat, solawat tidak hanya kita lihat dari sisi jumlah, tetapi bagaimana kita bisa menghadirkan ketika kita membaca sholawat, itu ada rasa kerinduan kita untuk keinginan kita bisa berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian orang ketika melantunkan sholawat, dia pakai irama. Boleh tidak? Boleh. Bagaimana kalau tidak pakai irama? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, boleh. Dan orang yang terbiasa membaca sholawat dengan mampu menghadirkan qalbiyahnya, fikirannya, tidak hanya sekedar lisan kita membaca sholawat, tetapi kita bisa menghadirkan seolah-olah ketika kita membaca sholawat kita dilihat oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hal itu bisa kita lakukan, maka ada sebuah kerinduan kita ketika kita membaca sholawat. Kita terkadang lupa dengan bacaan yang sholawat yang kita baca. Kenapa? Karena kita membaca sholawat sudah
tidak lagi menghitung jumlah, tetapi kita berusaha menghadirkan qalbiyah kita agar bisa hadir bersama-sama dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat ini sangat luar biasa. Ketika ada mungkin keluarga kita sakit, tidak ada salahnya mereka kita ingatkan untuk mau bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada solawat namanya solawat tibul qulub. Yang solawat itu memohonkan kita kepada Allah agar kita tatkala dilanda sebuah penyakit, Allah uji kita dengan sebuah penyakit, dengan kita mau bersolawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bermohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita mau bersolawat kepada Nabi kita, qalbiyah kita akan merasa tentram. Sehingga doa kita akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu langkah yang pertama agar kita dicintai oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita mau bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua adalah kita mau menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Wa man ahya sunnati faqad ahabbani." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintaiku. "Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang dia mencintaiku, maka dia bersamaku dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Mungkin dari hal yang terkecil, sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita amalkan. Satu contoh, ketika kita ingin melakukan sesuatu aktivitas, kita awali dengan kita mengingat Allah dengan membaca bismillah. Kita mau keluar rumah, kita juga ingat Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Sehingga setiap aktivitas yang kita lakukan itu senantiasa mengikuti baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha ketika ada suara azan dikumandangkan, kita berusaha untuk sholat 5 waktu yang kita lakukan, kita usahakan meniru baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau selalu melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Sehingga amalan jamaah yang kita lakukan, kita niati untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga langkah kita, sholat kita bisa menghadirkan kedekatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad, jikalau kamu sekalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah sunnahku. Ini Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Betapa pentingnya kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah bisa melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah, kita upayakan sholat 5 waktu itu kita laksanakan di masjid. Yang kita niati untuk niatan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ibadah salat yang kita lakukan bisa membawa dampak, yaitu kita mencintai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Banyak sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau pernah mengatakan, sebaik-baik orang adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Di hadis yang lain, sebaik-baik orang adalah orang yang senantiasa mencintai istrinya. Inilah sunnah Rasulullah bagaimana umat Islam tatkala dia membina rumah tangga yang dia bina, Rasulullah mengajarkan agar umat Islam itu senantiasa bisa memperoleh sebuah kebahagiaan. Maka dalam kehidupan rumah tangga, mari kita hiasi dengan hiasan ibadah yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hal yang terkecil, ketika kita mau berangkat kerja, kita ingatkan istri kita ingatkan anak-anak kita untuk mau menjawab salam yang kita ucapkan. Ketika kita membiasakan, ketika kita keluar rumah, kita mencontoh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya afsus salam, terbarkanlah salam. Sehingga ketika kita mengucapkan salam kepada istri kita, kepada anak kita, itu merupakan sunnah yang dianjurkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salam itu mengandung sebuah doa. Alangkah indahnya ketika kita keluar rumah, kita ucapkan doa kepada keluarga kita, lalu kita didoakan oleh anak dan istri kita. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya kita hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di bulan Rabiul Awal. Mari kita senantiasa mau menambah keilmuan yang terkait dengan bisa kita mendekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mampu mencintai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di majelis-majelis yang mengkaji tentang sirah nabawiyah, mari kita hadir di situ agar kita bisa mengenal pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang terakhir, di dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Man yuti'illaha faqad ata Allah. Man yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang dia taat kepada Rasul, maka dia juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ketaatan yang sifatnya wajib. Salah satunya ibadah salat 5 waktu itu adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lakukan itu, maka kita mencintai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada perintah yang sifatnya sunnah tadi. Salat salah satunya ibadah salat sunnah, baik qobliyah ataupun ba'diyah. Senantiasa kita berusaha untuk melakukannya. Dengan harapan apa? Dengan harapan itu tadi, kita semakin hari semakin bertambah kecintaan kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga harus taat akan larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik melalui Al-Qur'an atau melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu larangan yang ada di dalam Al-Qur'an yaitu larangan kita umat Islam tidak boleh meminum minuman keras. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rizqun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ayat ini mengandung sebuah larangan. Kita umat Islam dilarang untuk meminum minuman yang bisa menimbulkan kita itu mabuk, apapun bentuknya minuman itu. Dan ini sebuah larangan dan jangan sempat kita lakukan. Ketika kita lakukan, maka kita secara tidak langsung mengikuti rijsun min amali syaitan, yaitu perbuatan keji dikatakan oleh Allah, dan itu merupakan bagian
godaan syaitan. Lalu yang kedua, kita dilarang untuk berjudi. Apapun bentuk judi itu. Ini sangat luar biasa. Dengan adanya kecanggihan teknologi, orang berjudi bisa melalui judi online. Dan Al-Quran telah menegaskan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhilah itu agar kamu mendapat sebuah keberuntungan. Orang yang berjudi tidak pernah akan memperoleh sebuah keberuntungan. Karena nas Al-Quran demikian. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mau senantiasa mengistiqomahkan, kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, kita berusaha untuk diri kita, keluarga kita, untuk kita ajak untuk mau mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, kita berusaha taat kepada Rasulullah. Insya Allah dalam kehidupan kita senantiasa bisa didekatkan diri kita kepada Allah dan bisa kita mencintai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhirnya nanti harapan kita, diri kita dan keluarga kita ketika dikumpulkan di yaumil qiyamah bisa bersama-sama dengan baginda Nabi kita Muhammad dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.